Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, persiapkan catatan, dan aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul 8:30 pagi, DOT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore. Ibadah khusus wanita, The Significant Woman, setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor 3190 143961. Bahwa kan cuma dua hal ya, kalau kita udah kehilangan kasih berarti kita akan semakin kehilangan toleransi. Jadi ukurannya kalau kita semakin tidak toleran berarti semakin berkurang kasih kita, baik itu kepada siapapun, termasuk kepada istri atau keluarga. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda.
Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom. Boleh sekali lagi katakan shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh ada saudara. Kita boleh kembali lagi bertemu secara online saudaraku. Kita percaya saudara, saat kita mau sembah Tuhan dimanapun itu, Tuhan akan bekerja atas kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita mau satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat saat yang indah, di mana Tuhan izinkan kami Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ibadah kami saat ini bukan ibadah yang biasa Tuhan, namun mengandung janji untuk hidup kami saat ini maupun kekekalan Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan buat gereja kami. Terima kasih untuk gereja ini ya Tuhan. Di mana tempat kami berkumpul, di mana tempat kami bernaung Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Pak Niko dan keempat wakilnya. Kami berdoa buat gembala rayon kami, Pak Yongki dengan kedua wakilnya. Dan juga gembala kami tempat ini, Pastor Risa dan wakil-wakilnya ya Tuhan. Berkati hamba-hambamu dengan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Kesehatan dan kekuatan menjadi bagian mereka. Kemanapun mereka melangkah, firman Tuhan diberitakan banyak jiwa yang datang kepada Engkau ya Tuhan. Biar gereja ini Tuhan pakai untuk menjadi terang di tengah kegelapan ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Mulai dari presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW ya Tuhan. Berkati semua pemimpin-pemimpin kami. Berikan mereka kesehatan yang daripada Tuhan. Biar mereka melangkah seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan, rencana Tuhan buat bangsa ini. Kami percaya setiap kami yang berdiri Tuhan buat bangsa, kami berdoa buat bangsa kami, akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Pada waktu yang tepat pemulihan datang untuk bangsa kami. Ada kesembuhan untuk bangsa kami. Damai Tuhan, ada persatuan-kesatuan di atas bangsa kami. Semuanya karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah saat ini. Biar kami arahkan mata hati kami kepada Tuhan. Kami tanggalkan segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Dan kami pandang wajah-Mu. Yesus Tuhan kami. Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati, kekuatan jiwa dan akal budi kami. Mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu saat kami mau datang Tuhan, biarlah Tuhan mujizat-Mu bekerja atas kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan ini kami boleh manis Tuhan di hadirat-Mu Tuhan Yesus.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti
ada Tuhan, kami ada untuk terus menyembah, memuji nama-Mu di tempat ini. Biarlah sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Mari jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara boleh sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan di tempat ini saudara. Kalau di samping kanan kiri saudara ada saudara, mungkin keluarga, teman. Saudara boleh katakan engkau adalah pemenang. Katakan kepada kanan kirimu, engkau adalah pemenang. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebab karena engkau kami menang Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita belajar lagu ini saudaraku. Katakan satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan segala raja. Boleh berikan kemuliaan yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan saudara, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Katakan gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sebab Kau Raja yang hebat Tuhan. Raja hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari angkat tangan-Mu, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Kami angkat tangan kami Tuhan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan segala raja. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Sebab Engkau Raja yang hebat Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian. Katakan saudara, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari lebih lagi katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Amin. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Haleluya. Segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan saudaraku. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi saudaraku. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Allah.
Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. All these pieces broken and scattered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but now forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
Puji nama Tuhan, shalom, shalom. Senang kembali hari ini, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Saya bisa menjumpai dengan anugerah rahmat kebenaran yang mana Tuhan anugerahkan satu tema yang sangat klasik. Berbicara soal forgiveness, berbicara soal pengampunan, yaitu adalah 70 kali 7 kali. Saya lahir secara jasmani tanggal 24 Februari. Saya tidak akan sebutkan tahunnya, nanti ketahuan umurnya. Untuk hari ulang tahun rohani, saya dibaptiskan tanggal 25 Februari. Beda 1 hari. Dan ulang tahun jasmani saya ketika itu tahun 90. Jadi saya sudah berapa tahun ini? Menjadi orang percaya 31 tahun. Ya, 31 tahun. Dan saya mengucap syukur untuk rahmatnya yang luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan ampuni segala dosa saya. Tuhan berikan kepada saya 70 kali 7 kali. Yang mana sekian tahun, 31 tahun. Baru saya mengerti sebagai orang percaya arti daripada tema yang saya akan bahas bersama dengan Anda. Ya mungkin Anda juga mengerti, tetapi kita akan mendapati sebuah kedalaman dalam pengertian 70 kali 7 kali. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari yang penuh dengan anugerah, hari yang penuh dengan pengampunan. Kami boleh belajar kembali akan firman Tuhan yang sangat penting, yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, yaitu adalah pengampunan. Kami bersyukur, kami siap belajar akan Engkau yang adalah sumber pengampunan dalam nama Yesus. Amin. Yuk langsung kita buka Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 sangat kaya dengan perumpamaan demi perumpamaan. Sampai di ayat yang ke-21, Petrus menanyakan sebuah pertanyaan. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Tradisi ketika itu orang mengampuni 3 kali. Tetapi Petrus berkata, mungkin dia kutip Amsal, mungkin dia kutip Perjanjian Lama, di mana angka 7 adalah angka sempurna. Maka Petrus tidak menggunakan 3 kali kah? Karena tradisi pada zaman itu yang sehari-hari orang harus mengampuni 3 kali. Tapi Petrus menggunakan angka sempurna 7 kali. Tetapi Yesus berkata di ayat yang ke-22, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang mana semua kita mengerti, ini adalah berbicara soal pengampunan tanpa batas. Semua kita mengerti, ini adalah pengampunan yang tidak terbatas. Karena mungkin saja seorang bisa berkata, ya saya mengampuni, tapi tiba-tiba teringat. Ya saya sudah mengampuni, tapi tiba-tiba iblis mengingatkan. Yang mana mungkin bisa seumur hidup kita harus mengampuni. Padahal kasusnya sudah selesai. Padahal kita juga udah ngobrol lagi. Kita udah ngopi bareng lagi. Udah sepedahan bareng lagi. Mungkin udah selesai. Tapi tiba-tiba itu setan bisa mengingatkan lagi kejadian yang 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Sekarang saya bisa mengerti bahwa pengampunan itu harus tanpa batas. Mungkin kejadiannya sudah selesai. Tetapi apa yang diingatkan dan kita tidak bisa lupakan, maka saya mengerti dengan jawaban Yesus, harus tanpa batas. Tetapi dalam pembelajaran untuk mempersiapkan khotbah ini, saya mendapati teks ini
mirip dengan apa yang terjadi dengan Kejadian pasal yang keempat. Yuk kita akan tarik Kejadian pasal yang keempat sebentar. Ketika itu di muka bumi hanya ada 4 manusia. Ada orang yang berkata, oh belum tentu Pak, belum tentu 4. Saya berani bilang 4 karena ini baru Kejadian pasal yang keempat. Kalau Kejadian pasal yang kelima mungkin sudah berlipat kali ganda. Anak daripada Kain. Sedemikian rupa sudah berlipat kali ganda. Tapi kalau Kejadian pasal yang keempat, saya berani bilang bahwa ya hanya berempat. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Kain ketika itu? Benar yang dibunuh cuma 1 orang, adiknya Habel, tapi secara rasio cukup besar. 25% dari penduduk dunia mati. Karena penduduknya cuma 4 orang. Penduduk dunia mati. Kenapa? Karena sedemikian rupa penduduk pada zaman itu barulah 4 orang. Nah ketika Habel mati, perhatikan ayat yang ke-15. 1/4 penduduk dunia mati. Apa yang terjadi? Firman Tuhan kepada Kain, sekali-kali tidak barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Artinya apa? Kalau ada orang yang ketemu Kain harus mengampuni Kain yang pernah membunuh Habel 7 kali lipat. Itu arti terbalik. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kenapa? Karena penduduk dunia cuma 3. Karena penduduk dunia ketika itu sangat terbatas, limited. Maka Tuhan berikan tanda kepada Kain. Kalau ada orang yang membunuh Kain akan kubalaskan 7 kali lipat. Yang kalau di arti terbalik, bahwa kalau ada orang yang menganggap Kain bersalah harus diampuni 7 kali lipat. Arti terbalik. Tetapi yang menarik perhatian saya yaitu adalah ayat yang di bawahnya. Ternyata Kain menikah berlipat kali ganda dan ketika sampai di keturunan kelima yaitu adalah Lameh. Ayatnya dengan jelas berkata, ayat yang ke-23, ketika itu Lameh ternyata membunuh seorang pria muda. Dan ketika dia setelah membunuh pria muda, jadi ini pembunuhan yang kedua yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama Habel, yang kedua laki-laki muda itu. Alkitab berkata, berkatalah Lameh kepada kedua istrinya. Jadi kedua istri daripada Lameh dikumpulkan di hadapan daripada Lameh. Ada dan Zila, dengarkanlah saudaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda. Sampai ia memukul aku menjadi bengkak. Perhatikan ayat yang ke-24. Dengan kesombongannya Lameh berkata kepada kedua istrinya, sebab Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Secara teks persis dengan apa yang dikatakan Yesus. Secara teks Alkitab persis dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Walaupun ini lahir daripada kesombongan Lameh, tapi Lameh menggunakan bahwa kalau ada yang membunuh aku akan dibalaskan 77 kali lipat. Yang mana saya begitu yakin teks ini yang enggak tahu apakah menjadi dasar atau tidak. Tapi yuk sama-sama kita sepakati. Teks Alkitabnya persis sama. Nah, kita kembali lagi ke Matius pasal yang ke-18. Bahwa ini berbicara soal tanpa batas. Ini berbicara soal pengampunan yang tidak terbatas. Mungkin pengampunannya sudah, tapi diingatkan lagi. Nggak bisa lupa. Maka saya bisa mengerti. Pengampunan harus 70 kali 7 kali. Kita lihat.
Apa yang terjadi? Sebab hal kerajaan sorga, Yesus menjelaskan apa 77 kali lipat tersebut. Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi yang namanya kesalahan, yang namanya dosa, itu diperumpamakan sebagai sesuatu yang bisa dihitung. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan, itu dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, kalau Anda punya Alkitab seperti yang saya pegang, saudaraku, di halaman belakang, 1 talenta itu berapa? 6.000 dinar. Anda akan dapati dalam kamus Anda. Dan kalau 10.000 talenta artinya adalah 60 juta dinar. Nah, semua kita mengerti bahwa 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja pada zaman Yesus. Jadi, kalau diperhitungkan, karena Yesus menggunakan perumpamaan yang bisa masuk ke logika manusia, maka dia berkata bahwa kalau 10.000 talenta berarti dia berhutang yang hanya bisa dibayar dengan 60 juta hari kerja. 60 juta hari kerja itu sama dengan 164.383 tahun. Yang mana rasanya sampai hari ini tidak ada lagi manusia. Tidak ada manusia yang tercatat lebih usianya 120 tahun. Rasanya. Saya nggak tahu persis, tapi saya nggak yakin ada orang yang bisa sampai hari ini berusia 130 tahun. Saya nggak yakin. Tapi ayat ini berkata, berarti orang ini bisa membayar hutang kalau dia bekerja 164.383 tahun tanpa uangnya itu diambil untuk dirinya, tapi untuk yang memberikan hutang. Berarti 70 kali 7 kali itu adalah tanpa batas, yang mana manusia tidak bisa membayar dosa atau kesalahan dirinya. Ini penting. Perhatikan ayat di bawahnya. Perhatikan ayat di bawahnya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, pasti nggak bisa. Raja itu memerintah supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutang. Kenapa ditulis pembayar hutang? Berarti ada pihak ketiga yang membayarkan hutang. Dan orang ini harus dijual, keluarganya harus dijual untuk siapa? Untuk si pembayar hutang, si pihak ketiga. Ini konteksnya. Nggak mungkin kalau si hamba ini bisa bayar hutang. Karena terlalu mahal, 60 juta hari kerja. Jadi paling mungkin kata Yesus dalam perumpamaan ini ada pihak ketiga. Dan biarlah apa yang ada pada si hamba ini dijual untuk bayar ke pihak ketiga. Itu konteksnya. Dan semua kita tahu pihak ketiga itu dalam kehidupan kita adalah Yesus. Juru selamat kita yang mengampuni dosa Anda dan saya. Wow. Perhatikan ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Padahal mustahil. Menurut saya ini kesombongan. Dia minta ulur waktu. Dia minta extra time. Dia minta extended time. 60 juta hari kerja. Dia minta extended time. 164 tahun untuk dia bayar. Ini bentuk kesombongan menurut saya. Karena tidak mungkin, walaupun dikasih ekstra, sabarlah sebentar, tunggulah sebentar, kasih saya waktu. Sabar kan berarti memberi waktu. Perhatikan ayat di bawahnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini adalah kasih karunia. Ini adalah anugerah. Tetapi apa yang terjadi dengan ayat yang ke-28? Ayat yang ke-28 tidak masuk akal menurut saya. Tetapi ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ketika hamba itu keluar, baru saja keluar. Jadi ini hitungan menit nih. Bukan hitungan jam,
Bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu, bukan hitungan bulan, apalagi bukan hitungan tahun. Ini hitungan menit. Setelah diampuni, setelah dibebaskan, setelah dimerdekakan, yang mana Yesus membayar itu. Dan tidak perlu pihak ketiga. Yesus sebagai pihak ketiga membayar itu. Dan apa yang terjadi? Perhatikan ayat di bawahnya. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Kepadanya ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena dia hanya berhutang 100 dinar. Berarti hanya 100 hari kerja. Saya minta maaf, saya sederhanakan. 3,5 bulan kerja. Kalau dia minta waktu, ulur waktu, sabar, masih masuk akal. Tetapi yang dilakukan oleh hamba yang baru saja mendapatkan pengampunan itu, yang mana dia tidak perlu bayar, dan pihak ketiga itulah yang membayarkan hutangnya. Saudaraku, sedemikian rupa dia melakukan hal yang berbeda kepada yang berhutang kepada si hamba yang jahat ini. Satu hari, ya ini sebuah ilustrasi saja, Suatu hari anak saya bercerita kepada saya, "Pak, ini ilustrasi saja. Pak, aku barusan ke sebuah tempat ibadah. Dan ternyata ketika aku keluar dari tempat ibadah, aku nabrak mobil. Dan ternyata mobil yang ditabrak ini adalah mobil pendetanya. Pendeta yang bertugas di rumah ibadah tersebut. Dan apa yang terjadi? Anak saya berkata bahwa KTP ku diambil. Nanti pendeta ini akan cek kerusakannya, dan saya tanya, kerusakan mobil kita bagaimana? Nggak seberapa. Kalau kerusakan mobil pendeta itu gimana? Kayaknya ringsek, Pak. Dan apa yang terjadi? Ketika dia bilang ringsek, mobilnya apa? Diceritakan. Dan anak saya berkata, enggak kok, kita bertanggung jawab. Kita kasihkan KTP, kita kasihkan nomor telepon, supaya kalau Pak ini nanti ketemu dengan bengkel, kita akan berurusan dengan bengkel. Saudaraku, saya lupakan cerita itu. Toh dari cerita ini anak saya akan bertanggung jawab. Dari cerita ini juga saya mendapati bahwa Bapak ini juga enggak marah. Dan akan diselesaikan dengan baik. Dan apa yang terjadi sekian hari kemudian, anak saya menemui saya dan berkata, kita udah dapatin kabar dari Pak Pendetanya. Kabarnya adalah tidak perlu diganti. Biar uangmu untuk tabungan. Pastinya Bapak inilah yang bayar ke bengkel untuk mobilnya diperbaiki. Itulah ilustrasi daripada kejadian ini. Ilustrasi daripada kejadian ini adalah bukan hanya sekedar pengampunan, tapi akibatnya itu dia tanggung. Dan siapa yang sudah dengan saya, anak saya ketemu dengan pendeta ini seumur hidupnya pasti harus ingat. Harus ingat, gue pernah nabrak mobilnya, ternyata gue gak bayar. Gue nabrak mobilnya, ternyata dia yang harus bayar ke bengkel sebagai akibat kesalahan saya. Itu ilustrasi yang menggambarkan pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mana pasti orang yang diampuni seharusnya mengingat bahwa dia sudah diampuni. Tapi hamba yang jahat ini, my goodness, dia ketemu dengan hamba lain yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar. Tidak jutaan dinar. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, bawa ke sini. Alkitab dengan jelas berkata, ketika sang penghutang ini berkata kepada si hamba jahat ini, sabarlah sebentar, beri kami waktu, saya akan lunaskan. Cuma 3,5 bulan kerja. Sangat mungkin
Tapi apa yang terjadi? Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hambaku yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Siapa hamba yang jahat? Menurut saya hamba yang jahat adalah seseorang yang lupa ingatan. Kenapa saya katakan lupa ingatan? Ini bukan lupa ingatan jiwa. Ini bukan lupa ingatan sakit jiwa. Ini bukan lupa ingatan orang gila. Bukan. Ini orang yang melupakan yang baru saja diampuni. Baru keluar. Sudah melakukan yang mana dia sebelumnya menikmati pengampunan. Tapi dia tidak lakukan pengampunan. Lupa ingatan. Saya begitu yakin kalau anak saya ketemu pendeta yang membebaskan dia untuk mengganti kerugian tabrak mobilnya, seharusnya diingat. Harusnya diingat. Mungkin seumur hidup tetap harus diingat. Walaupun mungkin itu peristiwa kecil. Yang terjadi karena bukan hanya penghapusan, penggantian. Tetapi dia harus membayar akibat kesalahannya daripada orang lain ke bengkel yang memperbaiki mobilnya. Harusnya diingat, jangan lupa ingatan. Dan saya mendapati banyak orang di hari terakhir minta ampun kepada Tuhan, iya, tapi sekian menit saja bisa kembali memarahi istri, memarahi anak, tidak mengampuni, berlakukan kasar, padahal dia baru aja diampuni. Seharusnya orang yang sudah diampuni, yang mana dosa kita tanpa batas, ingat bahwa kalau ada orang yang bersalah kepada kita, yang mana Alkitab menjelaskan tidak seberapa dosanya, tidak seberapa pelanggarannya. Kenapa demikian? Mungkin hanya 1-2 kasus. Setuju dengan saya, dosa kita di hadapan Tuhan tidak terbatas kasusnya. Ya bohongnya, ya curangnya, tidak terbatas kasusnya. Tapi orang yang bersalah kepada Anda pasti kasusnya jelas. Kasus hutang kah, nggak bayar kah? Ya pasti jelas. Tapi urusan kita dengan Tuhan itu tanpa batas. Yang tanpa batas saja Tuhan hapuskan. Tetapi biarlah kita ketika mendapati orang-orang di sekitar kita menyakiti hati kita. Yang mungkin Anda berkata berulang-ulang Pak. Maka kuasa yang tanpa batas 70 kali 7 kali saat ini mengalir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita yang sudah terlebih dahulu diampuni Tuhan. Yang kedua siapa saudaraku? Orang yang hamba yang jahat itu. Yang kedua adalah orang yang sombong. Pasti sombong. Orang ini pasti tidak dengan rendah hati. Ketika dia terima anugerah, dia terima kasih karunia, dia terima yang namanya adalah pengampunan, dia tidak syukuri tapi dengan kesombongan. Dan dia tidak perlakukan kepada orang-orang yang bersalah kepada dia. Yang tentunya yang ketiga, tanpa dipungkiri dan tanpa harus dibantah. Hamba yang jahat ini egoisnya luar biasa. Yang dipentingkan hanya dirinya sendiri. Kita lanjut. Ayat di bawahnya. Perhatikan ayat di bawahnya. Ayat yang ke-33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Karena aku yang terlebih dahulu mengasihani engkau, engkau pun harus mengasihani orang lain yang bersalah kepadamu. Saudara perhatikan ayat ini penting, jangan salah tafsir ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Algojo di sini saya begitu yakin intimidasi daripada setan. Engkau belum diampuni. Intimidasi daripada iblis. Engkau tidak layak. Intimidasi daripada setan. Walaupun kau sudah diampuni, sesungguhnya engkau tidak diampuni. Mana mungkin kau diampuni? Dosamu sudah terlalu besar. Itu algojo.
Tapi orang yang dikasihani dan mengasihani akan terlepas dari algojo. Saudaraku, ini doa saya. Anda jangan pernah hidup dalam perkawinan Anda, dalam pelayanan Anda, dalam keluarga Anda. Sepertinya baik, tetapi Anda secara tidak terlihat sedang dihakimi oleh algojo. Kenapa? Karena kasih kita bersyarat, pengampunan kita bersyarat. Dan saya dapati selalu banyak orang bersyarat, ya saya akan baik kepadamu kalau kamu lakukan ini kepada saya. Saya pantas dong lakukan ini karena kamu lakukan itu kepada saya. Pantas dong kalau saya jahat kepadamu, pantas dong saya kalau nggak perhatikan kamu. Kamu nggak perhatiin saya kok. Berarti itu terbatas, pasti itu terhitung. Yang Tuhan inginkan tidak terhitung. Beberapa hari yang lalu saya jalan sore bersama dengan istri saya. Tadi saya berkata kepada Anda bahwa saya berulang tahun rohani ke-31. Maka saya ulang tahun perkawinan tahun ini ke-30. Saudaraku, saya berkata kepada istri saya, Ibu Elsa, Mam, nyesel nggak nikah sama saya? Nyesel nggak nikah saya? Ini nggak ada jemaat, apalagi nggak ada anak-anak, nggak ada cucu. Cuman jalan sore berdua. Saudaraku, istri saya berkata, enggak. Saya langsung pegang pundaknya. Iya, karena kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Karena harus banyak pengampunan. Iya, setiap hari saya harus diampuni. Dan setiap hari saya sadar saya harus mengampuni istri saya. Kenapa? Bukan soal benar salah pada akhirnya. Yang penting adalah saya sadar bahwa saya sudah dikasihani Tuhan. Sadar bahwa saya sudah diampuni Tuhan. Itu penting. Perhatikan ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Karena kita melupakan, karena kita sombong, karena kita egois, yang berkata yang penting saya, soal kamu itu bukan urusan saya, soal kamu itu kamu berurusan dengan saya. Saudaraku, itu sikap hamba yang jahat. Ternyata perhatikan, yang namanya pengampunan Tuhan, yang pertama memiliki konsekuensi logis. Karena kita dikasihani, terlebih dahulu kita harus mengasihani. Ada konsekuensi. Itu bukan sekedar bahwa bukannya Tuhan kasihnya ikhlas. Saya setuju. Bukankah Tuhan kasihnya tidak terbatas? Saya setuju. Bukankah kasih Tuhan itu tidak pernah ada perhitungan? Saya 1000% setuju. Tapi kalau soal pengampunan tetap ada konsekuensi logis. Ada konsekuensi logis. Kenapa? Karena Anda pun seringkali disakiti oleh orang lain. Dan saya minta maaf, kalau Anda disakiti pantas. Kenapa saya katakan pantas? Karena Anda sudah menerima pengampunan yang tidak pantas dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada orang-orang yang di sekitar kita menyakiti kita, itu pantas. Kenapa pantas? Karena kita sudah menerima pengampunan yang tidak pantas kita terima. Ini penting. Karena pengampunan itu memiliki konsekuensi logis. Ini maaf bahasanya agak ribet, tetapi ya itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Karena bagaimanapun juga besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karena Anda mau tajam, visi Anda mau tajam, pelayanan Anda mau tajam. Saudaraku, tidak lain ini menajamkanlah manusia sendiri. Ya mungkin itu bisa istrimu, itu mungkin bisa suamimu, mungkin bisa anakmu, bisa teman bisnismu, bisa siapa saja. Dan saya minta maaf, Anda pantas untuk menerimanya. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan yang tidak pantas dari Tuhan. Yang olehnya, dengan kekuatan pengampunan yang tidak pantas kita terima, maka kita sesungguhnya pantas untuk mengasihani dan mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Yang kedua, dari sini saya belajar
Dari Matius pasal yang 18 itu saya belajar. Pengampunan Tuhan itu bisa ditarik kembali. Bisa ditarik kembali karena kegagalan kita untuk mengasihani orang lain. Bisa ditarik kembali. Saya tidak menggunakan kata dibatalkan lah. Kalau dibatalkan kayaknya terlalu keras. Saya menggunakan kata yang lebih santun. Bisa ditarik kembali. Karena ayatnya berkata demikian. Bahwa pengampunan dari 10.000 talenta itu yang telah kau berikan cuma-cuma. Karena kau gagal, yang pertama punya konsekuensi logis. Tapi yang kedua, aku ambil kembali dan aku akan berikan kepada algojo-algojo untuk sampai lunas. Berarti dari sini kita bisa belajar bahwa pengampunan itu bisa ditarik kembali. Saya tidak akan mengurangi, saya tidak akan melebihi. Saya hanya membacakan apa yang firman Tuhan katakan di ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Apa arti dengan segenap hatimu? Apa arti tidak dengan segenap hatimu? Artinya masih ada hitung-hitungan. Artinya adalah tidak ada keikhlasan. Harus segenap hati dan tanpa batas. Karena Tuhan pun demikian mengampuni kita. Dan yang ketiga, bahwa ternyata pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu harus disalurkan. Ada sebuah cerita lama di camp penyiksaan tentara Jepang. Di mana ketika itu tentara Jepang menahan sekian kelompok orang, sekian banyak orang. Karena ini camp Jepang yang terkenal bahwa mereka harus bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tentara. Dan mereka dipaksa kerja dari pagi hingga malam. Tetapi ketika malam, yang namanya pemimpin tentara Jepang itu selalu menghitung peralatan-peralatan ada yang hilang atau tidak. Peralatan-peralatan ada yang hilang atau tidak. Dan ternyata di satu hari didapati oleh pemimpin tentara Jepang itu ada satu alat yang hilang. Dan sekelompok orang itu dikumpulkan oleh tentara Jepang. Adakah di antara Anda yang telah menghilangkan satu alat penting ini? Dan semua terdiam, tapi tiba-tiba tentara Jepang ini berkata, kalau tidak ada yang mengaku, maka seluruhnya akan dibunuh malam hari ini. Dan tiba-tiba setelah itu ada salah satu di antara mereka yang berkata, saya yang menghilangkan. Dengan segera ditembak mati. Tetapi malam hari itu juga ketika sekelompok orang ini beristirahat, tentara Jepang ini kembali menghitung alat-alat yang ada. Ternyata salah hitung. Ternyata tepat, tidak ada yang hilang. Dan ini diinformasikan kepada sekelompok orang ini. Ternyata tidak ada yang hilang. Tapi kalau tadi tidak ada satu temanmu yang berdiri, maka semua kamu akan mati. Saudaraku, itulah Yesus Tuhan kita. Dia mati buat kita agar semua kita mendapatkan pengampunan. Siapa yang setuju dengan saya? Semua teman-temannya pasti ingat satu teman yang bela mereka itu seumur hidup. Pasti ingat. Dan saya begitu yakin kalau sebagai hamba yang baik, sekelompok ini orang ini akan menjadi orang-orang yang penuh dengan pengampunan. Karena hanya dengan satu orang yang merelakan dirinya mati ditembak. Yang mana kalau dia tidak menampakkan dirinya, maka semuanya mati. Maka itulah yang terjadi pada semua Anda dan saya. Betapa pentingnya pengampunan. Satu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau ada orang yang mau beribadah, ternyata dia belum beres dengan satu orang. Jangan ibadah dulu, beresin dulu. Artinya dalam arti daripada ayat ini, Tuhan tidak apa-apa dinomor duakan. Yang penting Anda mengampuni. Tidak apa-apa Anda nggak beribadah sama saya, tunda nggak apa-apa.
Yang penting Anda jangan pernah sampai terhalang berkat yang aku akan berikan dalam sebuah ibadah. Itu betapa pentingnya pengampunan dalam kehidupan kita. Dan saya akan tutup. Dan Anda harus ketik di live chat bahwa pengampunan adalah kebutuhan terdalam. Tetapi keberhasilan tertinggi, pencapaian tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu adalah pengampunan. Saudaraku, keberhasilan kita pada sampai sebuah titik, bukanlah harta benda yang kita kumpulkan, bukan pencapaian jabatan yang kita bisa capai, tapi yang paling akhir adalah apakah kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya berdoa perkawinan Anda penuh dengan pengampunan, pasti bahagia. Keluarga Anda penuh dengan pengampunan, karena tidak ada yang sempurna, pasti luar biasa. Saudara bergereja, saudara beribadah, saudara punya komunitas rohani penuh dengan pengampunan, pasti dahsyat. Saya berdoa di akhir ibadah ini, agar Anda sampai pada pencapaian tertinggi, yaitu bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan terlebih dahulu 70 kali 7 kali mengampuni kita. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami percaya dari tempat Maha Tinggi ada impartasi yang begitu hebat. Aku percaya ada kuasa pengurapan 77 kali kepada setiap pribadi yang mendengar khotbah ini, dan kepada setiap keluarga yang mungkin hari ini Anda bersama dengan keluarga bisa menggandeng tangan kanan dan kiri Anda, keluarga Anda. Mungkin itu suamimu, mungkin itu anakmu, besar kecil. Dia pasti pernah melakukan kesalahan besar kecil, pasti pernah melukai hati Anda besar kecil, pasti pernah mengecewakan Anda, tapi gandeng tangan dan kuasa dari tempat Maha Tinggi, yaitu pengurapan 70 kali 7 kali. Saat ini turun atas jemaatmu, saat ini turun atas keluarga-keluarga rohani yang ada di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, saya yakin semua Anda diberkati luar biasa hari ini. Terima kasih untuk tim pemuji, terima kasih untuk tim pemusik. Kita sampai pada sebuah titik kedalaman hatinya Tuhan, yaitu adalah forgiveness, yaitu adalah pengampunan. Karena tanpa pengampunan tidak ada masa depan, tanpa pengampunan tidak ada damai, tanpa pengampunan tidak akan pernah ada keharmonisan. Dan kita akan pujikan satu lagu lama yang ketika saya awal Kristen selalu saya nyanyikan, saya selalu pujikan, yaitu adalah dari Mazmur 103 yang menggambarkan betapa kasih Tuhan tidak terbatas. Ya betul, disimbolkan sejauh timur dari barat, tetapi sesungguhnya kasih Tuhan tanpa batas. Yuk sama-sama, keluarga demi keluarga, kita juga akan menyambut perjamuan kudus hari ini. Kita pujikan sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
lagi dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita sembah Dia, kita sembah, sembah, sembah. Kita berbahasa rosyada baba bayada ada dada baba bayada ada dada baba baba bayada ada dada baba bayada ada dada. Pengampunannya memampukan kita untuk mengampuni. Pengampunannya memampukan kita untuk mengampuni. Karena kalau kita gagal
kita terima tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tapi pengampunannya memampukan kita. Syadababakana moradakana moradakana maradakana maradakana moradakana. Agar perjamuan kudus hari ini Tuhan bukanlah sekadar acara agama rutinitas semata. Tapi sesungguhnya ada kekuatan daripada pengurapan 70 kali 7 kali. Yang memberikan kekuatan kepada kami. Untuk kami bisa mengampuni keadaan, mengampuni masa lalu, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus yang luar biasa hari ini. Dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah siap dengan perjamuan kudus mandirinya, Syadabakana moradakana moradakana maradakana moradakana moradakana maradakana maradakana maradakana. Kalau Anda belum bangkit berdiri, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita angkat roti tinggi-tinggi. Syadababakana moradakana 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 moradakana. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari kita angkat cawan. Mari kita angkat minuman yang ada di tangan Anda lebih tinggi dibandingkan kepala Anda. Syadababakana moradakanama. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur? Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Seluruh jemaat Tuhan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Cinta-Mu tak terbatas. Cinta-Mu tak terbatas. 70 kali Tuhan. Terima kasih. Cinta-Mu yang tak terbatas.
saat inilah kesempatan kairos yang datang daripada Tuhan untuk kami bisa menabur dan kami tidak akan tunda. Dan kami akan bergegas untuk menyiapkan yang terbaik, memberikan yang terbaik karena Engkau yang terlebih dahulu memberi hidupmu yang terbaik untuk semua kami. Dan kami lebih daripada siap untuk menabur. Syada babakana moradakana 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 moradakana. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang sedang menunggu-nunggu, menanti-nantikan pekerjaan, Kau berikan jalan keluar yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita. Keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lama yang percaya diberkati Tuhan. Dengan suara keras kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat
adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan, namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.